Oke, selamat datang kembali di Game, dan kali ini kita akan coba unboxing ya. Jadi saya belum pernah unboxing, jadi ini adalah untuk pertama kalinya saya melakukan sesi unboxing. Jadi ini saya di sebuah ini adalah sebuah kotak ya. Kotak isinya apa? Jadi ini ada sebuah monitor ya dari LG tepatnya, dan sini packingnya ini lumayan rapi ya. Cuman meskipun rapi ini masih tembus sih. Masih tembus ini bekas sebenarnya kena barang mana di sini ya. Di sini juga bolong ini. Sebenarnya ini ada mungkin kegencet atau ketindih atau ke apa, tapi ya ini dalamnya sih aman sih. Semoga dalamnya aman ya. Dan ini lumayan berat ya untuk size-nya. Dan oke, kita langsung aja untuk unboxing ya. Oke, sebenarnya monitor ini yang ada di depan saya juga masih bagus ya. Cuman saya mau nyobain dual monitor, dan kebetulan yang ini masih 60 Hz ya. Yang ini masih 60 Hz, jadi saya beli yang 144 Hz. Ya meskipun saya nggak main game FPS, tapi pengen nyobain aja gitu gimana pengalamannya untuk 144 Hz. Dan ini di Tokopedia ini harganya lumayan jauh juga dengan monitor yang lain ya. Kalau monitor yang lain itu ada juga sih, cuman saya lebih percaya ke merek sama service center untuk LG ini. Di kota saya ini kan lumayan ada dua ya, kalau nggak salah di kota saya ini untuk LG ini ada dua. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa langsung ke LG-nya gitu, kita bisa langsung bawa ke tempat, jadi nggak susah atau jauh-jauh service centernya ke tempat yang lain ya. Kayak di sini udah tulisan ya, di sini 24 inch. Oh, di sini ada tulisan Ultra Gear sepertinya. Oke, untuk LG ini gampang banget ya untuk buka dusnya. Jadi ini dia posisinya ini ada di tengah. Jadi kita tinggal ini saja seperti ini. Otomatis nanti monitornya akan terlihat ya. Nah, ini tingkat tengah aja seperti ini. Jadi bukannya itu di tengah ya, bukan di dorong seperti itu. Nah, kita angkat dulu aja ini bawah-bawahnya. Ya, ini untuk kameranya saya pakai HP nempel emailnya, jadi ya itu main goyang-goyang sepertinya. Oke, sini di pinggir sini ada tulisan Ultra Gear, sini 24 GN 600, sini 60 cm 24 cm, sebenarnya ada 144 Hz ya. Di sini 144 Hz, kebalik nih. Sama sini AMD FreeSync Premium IPS, sama ada fitur HDR-nya juga. Oke, ini Ultra Gear ya, tulisannya Ultra Gear. Di sini juga ya sama seperti di sebelumnya. Dan ini depannya yang mana ya? Depannya yang mana nih? Ke sini saya nggak tahu ya depannya yang mana. Jadi sini ini sama bentuknya, depan sama belakang. Kita coba yang ini ya. Do not open here ya. Sini ada tulisan do not open here, jadi jangan bukanya di sebelah sini. Tapi bukannya di sebelah sini berarti. Nah, sebelah sini. Bukannya di sini ya. Ini ada tulisan. Ke sebelah sini ini ada tulisan open here. Dan tadi berarti saya salah itu untuk buka ini, soalnya di belakangnya sama mirip kertasnya.
Oke, cukup kencang suaranya. Ayap, ini dia tampilannya. Sini ada kaki. Ini ada apa nih? Ini stand ya. Sini ada kabel sepertinya. Coba satu. Oke, ini ada stand ya. Ada stand buat kakinya, dan ini kokoh banget sih asli. Ini untuk kakinya ini kokoh banget. Oke, kita zoom sebentar sini. Ini kakinya ini lihat. Ini kakinya berat. Ini kokoh banget sih asli ini. Ini beneran nih. Ini kakinya dipegang ini solid banget ini, nggak goyang nggak apa. Kita coba buka ya. Oh ya, di sini masih ada plastiknya. Sepertinya plastiknya saya nggak bakal buka ya. Udah biarin aja plastiknya seperti ini. Ini berkilau sekali. Ini kalau belakang seperti ini metal ya. Aluminium, sepertinya aluminium ya. Ini sepertinya aluminium. Untuk atasnya ini plastik, jadi bawahnya ini aluminium. Ini juga ada apa? Supaya tidak geser, ini ada sebuah rubber seperti itu. Oke, kita letakkan ini. Lalu selanjutnya ini ada apa ini? Ini seperti sih stand ya. Ini stand monitor mungkin. Oh ya, ini standnya ya. Ini plastik, full plastik, tapi di tengahnya ini ada besi ya. Ini full plastik tapi tengahnya besi. Ya ini plastik sih. Oke, lalu ini ada satu bungkus lagi. Ini isinya apa ya? Untuk satu bungkus ini, kita coba buka aja. Ya ini rapi banget sih ini. Ini ketutupnya masih ketutup nih, masih segel. Coba buka ya. Ini sih pakai gunting kayaknya. Oke, kita pakai gunting aja. Sini ada apa ini? Oh, ini kitabnya. Oh, kita dapat satu kabel. Ini kabel apa ya? Ini kabel DisplayPort ya. Oke, sini kita dapat kabel DisplayPort. Ini kabel DisplayPort. Ini belum gold plate sih, tapi ini bagus, kita dapat kabelnya. Jadi nggak usah beli lagi. Selanjutnya ini ada apa ini? Apa ya? Ini penutup ya, ini penutup bagian belakang sepertinya. Ini penutup bagian belakang. Nah, ini ada kitab-kitab. Kitab ya. Oh, banyak banget sih. Ini 1, 2, 3, 4. Di sini totalnya ini ada 4. Ini apa nih? Oke, kita dapat sebuah adapter ya. Ini adapternya juga berat banget sih. Beda sama yang monitor yang saya yang ini yang lama. Ini untuk adapternya sih berat sih. Kita coba buka ya. Oke, ini kepala chargernya seperti ini. Ini solid sih, semuanya solid asli.
Ini solid banget sih, nggak koclak gitu. Dari standnya sampai kabelnya juga ini sih bagus banget sih untuk ya, untuk LG ini sangat bagus banget sih. Oke, ini untuk buku petunjuknya. Nanti di sini juga ada CD, tapi CD-nya mana ya? Katanya sih ada CD. Saya nggak nemu CD sini. Saya tidak menemukan CD sepertinya. Ini untuk petunjuknya ya. Ini untuk. Lalu sini ada tombol, ada English, Prancis, Spanyol, ini bahasa-bahasa. Di sini ada petunjuk, pokoknya ini petunjuk. Ini petunjuk pemasangan sih. Ini buat petunjuk pemasangan. Oh, di sini buku manual. Ini buku manual. Buku manual sih. Ini apa nih? Display quality asuransi report. Apa ini maksudnya? Oh, ini sepertinya buat klaim garansi ya. Jangan sampai hilang sih kalau yang ini. Klaim garansi kan? Ini klaim garansi sepertinya. Lalu sini ada regulasi informasi. Nah, ini petunjuk biasa sih. Nggak bakal dibaca juga ya. Oke, lalu sini kita angkat yang dus yang ini. Nah, di sini udah terlihat sepertinya untuk monitornya. Ini di plastik. Oh, sini. Oh ya, ini plastik nih. Oh, ini plastiknya tapi tembus gini ya untuk plastiknya. Dia nggak nutupin semua ya, jadi gini. Di sini udah kita lihat logonya. Di sini Ultra Gear. Kayaknya sih ini buat ngangkat doang sih plastiknya. Oh, ini tebal banget sih. Ini seriusan tebal banget sih. Monitornya juga ini sih bener-bener kokoh ya. Asli kualitasnya emang terjamin sih kalau kita beli LG. Oke, kita akan coba pasang ya. Letakkan dulu dusnya di bawah. Oke, selanjutnya kita akan coba masang stand. Jadi ini standnya seperti ini. Ini full plastik, tapi di tengahnya ini ya, ini full plastik sih untuk standnya ya. Ini nggak tahu ini tengahnya besi atau bukan, tapi untuk bagian luarnya ini plastik. Tapi kalau ini aluminium, sebenarnya ini aluminium ya, aluminium. Dan sini ada lubang buat baut satu ya, di sini satu. Jadi ini kita dihubungkan ke sini, sebelah sini. Dan sini ada dua lubang lagi nih buat ke monitornya ya. Dan sini juga dikasih baut, ini totalnya 3. Di sini ada baut 3. Nah, satu buat di bawah dan dua lagi buat di sini. Oke, kita langsung coba aja pasang. Oke, ini selesai ya, seperti ini. Lalu ini ada penutupnya, ini penutupnya sih belakangan. Jadi kita akan coba masukkan ke monitor ya. Jadi ini untuk posisinya nanti seperti ini. Nah, jadi ini monitornya kita taruh di sebelah sini. Oke.
Oke, ini monitornya udah kita taruh di sini dan ini mana tadi teh? Oke, ini saya tanya standnya sebelah sini ya. Udah, ini sih munduran lagi. Oke, jadi ini untuk standnya kita masukkan ke sebelah sini. Nah ya, seperti ini. Jadi lalu kita baut dengan sisa 2 baut tadi ya. Oke, di sini. Oke, setelah selesai dibaut seperti ini, lalu kita masukkan yang ini ke sebelah sini. Oke, ini udah kepasang ya. Kita akan coba berdirikan kembali. Dan ini sih berat banget sih asli. Oke, ini dia tampilan belakangnya ya. Untuk monitor ini sih ada logo Ultra Gear-nya. Sini ada berapa port ya. Untuk portnya ini sini ada HD, ada DPI, ada HDMI 1, 2, lalu sama apa ini? Jack audio, lalu ini apa ini YouTube ini? Ini service only, di sini ada tulisan service only ya. Lalu sini ada speknya sepertinya. Oke, ini adalah kakinya. Kaki yang tadi dipasang ya. Ini belakangnya. Oke, kita akan coba cek ke bagian depan ya. Oke, ini adalah tampak depan ya. Ini kakinya tadi udah di set. Ini ada logo LG ini. Kecil juga untuk logo LG-nya. Ya, ini tepian seperti ini. Nanti kita akan coba untuk dinyalakan seperti apa. Untuk posisi menyalanya ya. Oke, di sini dua-duanya udah saya pasang ya. Di sini adalah yang LG. Ini dia hitam warnanya, full black. Yang ini monitor lama saya, dia warnanya putih ya. Jadi ini jadi belang sih, ini jadi hitam putih. Lalu ini warnanya juga beda ya. Untuk warnanya ini lebih cerah. Ini saya setting di default. Semuanya di default, nggak ada yang diubah, nggak ada yang pakai efek-efek. Yang LG dia warnanya sih lebih kalem ya. Untuk LG, dan sini kita akan coba untuk setting. Ini kalau belang gini sih nggak enak ya. Kita coba setting. Pertama kita buka Microsoft Word. Ini Word yang satu, lalu ini Word yang kedua sebelah sini. Ini jelas warnanya sih jauh ya. Yang ini dia lebih ngejreng, ini lebih kalem. Kita akan setting sini, saya pakai Pre-Monitor Manager. Oke, di sini saya pakai Pre-Monitor Manager ya. Jadi Ultra Gear ini 50, lalu yang PX ini juga ini 50 rata, cuman sini kita coba setting-setting ya. Guys, ini udah saya setting yang ini PX ini ya. Saya setting ya mendekati lah ya. Untuk warnanya ini mendekati. Oke, ini udah pas sih segini kayaknya, sepertinya. Ya, dan oke, lalu bagaimana untuk kesimpulannya? Dari di sini saya benar-benar rekomen banget untuk LG ini ya. Jadi selain materialnya tadi bagus ya, solid, plastiknya itu tebal, dari dilihat dari chargernya aja itu tebal banget, itu berat juga ya. Jadi itu bukan kopong. Jadi istilahnya di si LG ini benar-benar berisi gitu ya untuk materialnya ini. Lalu untuk
finishing juga bagus. Jadi finishing monitornya ini benar-benar rapat ya, jadi itu nggak asal-asalan asal tempel. Jadi dia benar-benar bagus banget, rapih banget untuk finishingnya. Dan di sini juga untuk harganya ini kemarin saya dapat di 2,4 ya, si 2,4 jutaan. Itu juga dapat cashback juga. Itu kalau mau beli sih silahkan saat-saat ini ya. Jadi sekarang ini mumpung harganya belum naik. Lalu untuk LG ini juga service centernya juga banyak ya. Jadi kota saya juga itu ada 2 service center untuk LG ini. Lalu jadi kalau dia misalnya ada kenapa-napa itu jadi lebih gampang aja, itu lebih dekat gitu untuk perbaikannya ya. Oke, lalu untuk saingannya di sini ada apa nih? Oke, di sini ada Philips ya, di sini 2,1999 rupiah, 900 rupiah. Nah, ini dia juga sudah 144 Hz. Lalu ada lagi di sini Aero 2,534. Di sini Aero sudah 144 Hz juga. Lalu di sini ada ViewSonic ya. ViewSonic ini 2,3-an. Lalu di sini ada MSI 2,7. Ini ada 3 jutaan, ini 144. Ini 165 nih. Ini ada Acer ya. Acer 2,6. Ini 2,9, 165. Ini juga ada Acer 165 Hz. Ini 2,4, cuman di sini tadi belum banyak yang review, jadi saya beli yang LG aja. Lalu di sini ada Gigabyte 165 Hz, ya itu adalah rekomennya di harga 2 jutaan ya. Tadi ada yang 3 juta 1. Dan ya itu mungkin segitu tentang pembahasannya. Terima kasih untuk dan sampai jumpa.